Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ibu, kami dari kelompok 3 ingin melaporkan observasi gangguan komunikasi pada anak, komunikasi and learning disorder dan neurodevelopment disorder. Selanjutnya, kelompok kami ada Berlian, setelah itu Satria, Naila, setelah itu Asya. Next. Komunikasi merupakan aspek yang sangat penting dalam perkembangan anak karena berperan dalam interaksi sosial, proses belajar, serta perkembangan sosial dan emosional. Gangguan komunikasi tidak disebabkan oleh keterbatasan kecerdasan, melainkan dipengaruhi oleh faktor biologis, neurologis, dan lingkungan apabila tidak dikenali dan ditangani sejak dini. Gangguan ini dapat berdampak pada presentasi, belajar, kepercayaan diri, serta kemampuan sosialisasi anak. Next. Selanjutnya, waktu dan tempat observasi. Nah, tempatnya itu berada di Jalan Harjobinangun, Pondosari, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman. Jadi, kita ngelakuin observasi itu bukan di sebuah yayasan atau sekolah, tetapi di rumah narasumber langsung. Nah, itu di waktunya pada tanggal 6 Desember, Sabtu 2025. Next. Selanjutnya ada landasan teori. Jadi landasan teori yang ada dalam laporan observasi kami itu yang pertama, gangguan komunikasi yang terinclude-nya tuh kesulitan bahasa ekspresif dan reseptif sesuai dengan gejala yang dialami narasumber. Yang kedua itu berdasarkan DSM-5 dan ICD-11. Selanjutnya berkaitan dengan faktor biologis, neurologis, dan lingkungan. Next. Selanjutnya ada metode dan subjek observasi. Nah, metode yang digunakan adalah observasi dan wawancara. Jadi yang diobservasi dan diwawancara itu berbeda. Yang diobservasi itu anaknya yang mengalami communication disorder. Yang diwawancara itu kedua orang tuanya. Subjek observasinya itu bernama Ananda Raka. Informasi diperoleh dari ayah, ibu, serta pengamatan langsung terhadap anak. Untuk memperkuat data, kami menggunakan checklist berdasarkan kriteria DSM-5 guna melihat konsistensi gejala gangguan komunikasi. Next. Oke, selanjutnya itu ada hasil observasium umum. Nah, dari berdasarkan hasil observasi secara umum ini, Raka menunjukkan adanya keterbatasan yang cukup signifikan dalam aspek komunikasinya. Keterbatasan ini terlihat dari jumlah kosakatanya yang dimiliki Raka yang masih sangat terbatas, sehingga ia belum mampu merangkai atau menggabungkan kata menjadi kalimat yang bermakna. Sehingga selain itu tuh Raka juga mengalami kesulitan dalam memahami instruksi sederhananya, seperti perintah sehari-harinya yang biasanya mudah dipahami oleh anak seusianya. Nah, dalam kehidupan sehari-harian juga tuh Raka lebih sering menggunakan bentuk komunikasi nonverbal dibandingkan komunikasi verbal. Misalnya tuh kayak lebih sering menunjukkan benda yang diinginkan atau menarik tangan orang dewasa untuk menyampaikan kebutuhannya. Nah, bahwa kayak Raka tuh masih bergantung pada isyarat fisiknya untuk berkomunikasi karena kemampuan verbalnya tuh belum berkembang secara optimal. Next. Lalu selanjutnya itu ada analisis datanya. Nah, yang pertama itu ada produksi dan pemahaman bahasanya. Jika ditinjau dari aspek produksi bahasanya tuh Raka hanya mampu mengucapkan satu kata, yaitu mam aja. Kondisi ini tuh menunjukkan adanya gangguan bahasa ekspresif yang cukup berat karena Raka tuh belum mampu mengekspresikan keinginannya, kebutuhannya, maupun pikirannya melalui kata-kata yang beragam. Selain itu juga gangguan pada bahasa ekspresifnya tuh Raka juga menunjukkan kesulitan dalam pemahaman bahasanya atau bahasa reseptifnya. Hal ini tuh terlihat ketika Raka tidak memberikan respons saat namanya dipanggil tuh dan mengalami kesulitan dalam mengikuti instruksi sederhananya seperti ambil mainannya atau duduk. Nah, kesulitan ini tuh terjadi ketika Raka tuh tidak memiliki gangguan pendengarannya sehingga dapat disimpulkan bahwa masalah yang dialami lebih berkaitan dengan memproses bahasa bukan kemampuan mendengarnya.
Lalu selanjutnya itu ada sosial dan emosionalnya. Nah, pada aspek sosial dan emosionalnya itu Raka jarang memulai komunikasi secara spontan, baik dengan orang dewasa maupun dengan lingkungan sekitarnya. Kontak mata yang ditunjukkan juga terbatas sehingga interaksi sosial yang terjadi kurang berjalan dua arah. Ketika Raka tidak dipahami atau kesulitan menyampaikan keinginannya, ia sering menunjukkan perilaku berteriak atau menangis. Perilaku ini tuh dapat dipahami sebagai bentuk frustasi akibat hambatan komunikasi yang dialaminya. Kondisi ini tuh menunjukkan bahwa keterbatasan bahasa tidak hanya berdampak pada kemampuan komunikasinya, tetapi juga mempengaruhi kemampuan Raka dalam mengatur dan mengekspresikan emosi secara tepat. Lalu selanjutnya itu ada faktor dan penyebab. Nah, gangguan komunikasi yang dialami Raka ini dipengaruhi oleh berbagai faktor. Secara biologisnya itu Raka memiliki riwayat medis yang cukup kompleks seperti riwayat rubella dan gangguan jantung yang dapat mempengaruhi perkembangan saraf dan kemampuan bahasanya. Selain itu, Raka juga memiliki autisme spectrum disorder atau ASD yang secara umumnya berkaitan erat dengan hambatan dalam komunikasi dan interaksi sosialnya. Anak dengan ASD sering mengalami kesulitan dalam memahami bahasanya, mengekspresikan dirinya, serta membangun hubungan sosial dengan orang lain. Faktor lainnya itu turut berperan seperti kayak faktor sensorik dan stimulasi lingkungannya. Respon Raka terhadap rangsangan tertentu serta keterbatasan stimulasi yang sesuai dapat mempengaruhi perkembangan kemampuan komunikasinya. Oleh karena itu tuh kayak gangguan komunikasi yang dialami Raka bersifat multifaktorial dan perlu ditangani secara komprehensif. Lalu boleh selanjutnya. Selanjutnya ada implikasi atau dampak gangguan. Jadi dampak gangguan ini berdasarkan analisis kami terdapat 3 area utama yang terdampak, yaitu yang pertama hambatan kognitif dan akademik. Jadi karena Raka ini kesulitan memahami instruksi sederhana dan bahasa reseptif, jadi dia beresiko tinggi mengalami kesulitan dalam proses belajar di sekolah. Tanpa bahasa yang memadai, proses pengolahan informasi jadi terhambat. Terus yang kedua ada masalah regulasi emosi. Kita lihat adanya perilaku berteriak sebagai bentuk frustasi. Ini adalah implikasi emosional di mana anak merasa terjebak karena tidak mampu menyampaikan kebutuhannya, yang jika dibiarkan dapat berkembang menjadi masalah perilaku yang lebih kompleks. Terus yang ketiga ada hambatan kemandirian dan sosial. Keterbatasan yang dalam memulai komunikasi spontan dan kontak mata yang minim ngebuat Raka ini sulit untuk membangun hubungan dengan teman sebaya. Hal ini berdampak pada kemandiriannya karena ia akan selalu bergantung pada orang dewasa untuk menerjemahkan keinginannya. Lalu selanjutnya ada intervensi. Untuk intervensi yang pertama itu ada terapi bicara, fokus pada stimulasi produksi bunyi dan pemahaman bahasa. Terus ada terapi okupasi dan integrasi sensorik. Mengingat Raka ini punya ASD dan hambatan sensorik, terapi ini diperlukan untuk membantu kesiapan saraf dalam menerima stimulasi dari luar. Terus selanjutnya ada pendekatan perilaku menggunakan metode Applied Behavior Analysis untuk membantu Raka belajar respons instruksi secara konsisten dan mengurangi perilaku berteriak. Penggunaan argumentatif dan alternative communication, karena Raka baru bisa mengucap satu kata, penggunaan alat bantu seperti kartu gambar ini sangat krusial. Ini memberikan Raka cara berbicara melalui visual sebelum ia mampu memproduksi kata secara verbal. Yang keempat ada keterlibatan keluarga atau family centered dan lingkungan. Intervensi tidak akan efektif jika hanya di tempat rapi. Perlu ada stimulasi yang konsisten di rumah dari orang tua dan lingkungan sekolah yang inklusif untuk mendukung potensinya secara maksimal. Selanjutnya, Maaf Satria, mic-nya nggak nyala. Oh iya. Kesimpulan, berdasarkan hasil observasi dan analisis, dapat disebutkan bahwa Ananda Raka mengalami gangguan komunikasi perkembangan yang bersifat kompleks dan menetap.
Gangguan ini berdampak pada beberapa aspek perkembangan dan memerlukan penanganan jangka panjang yang konsisten dan terkoordinasi. Next. Saran. Sebagai saran, intervensi perlu dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan orang tua dan tenaga profesional. Lingkungan pendidikan juga diharapkan dapat bersifat inklusif dan sportif. Dengan dukungan yang tepat, anak memiliki peluang untuk mengembangkan kemampuan komunikasinya sesuai dengan potensinya. Sekian. Terima kasih. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.